Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Frina di Belajar Bareng PP Holic, channelnya PP Holic Art Workshop. Nah, seperti yang kalian lihat di video saya ya, saya menyediakan beberapa macam roncean. Nah, saya lagi pengen membahas tentang bermacam-macam roncean. Jadi, kita meronce itu ada berbagai jenis ornamen. Jadi seperti yang saya contohkan ini. Nah, ini adalah beads atau mutiara sintetis. Nah, meronce itu menyambung-nyambungkan beads atau merangkai-rangkaikan ornamen untuk dijadikan suatu rangkaian yang panjang, bisa gelang, bisa anting, bisa kalung, dan lain sebagainya. Nah, yang saya contohkan ini adalah yang paling sederhana, yaitu dia menggunakan eye pin dan mereka langsung disambungkan tanpa ring. Tanpa jam ring ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi dia eye pin dan eye pin sebelah sini, dua sisi ini langsung dikaitkan. Jadi tidak memakai jam ring. Nah, mengenai kerapian, jam ring eye pin ini mungkin bisa ada yang mendefinisikan rapi itu adalah dengan eye pin yang kecil. Ada juga yang mendefinisikan rapinya dengan yang besar, tapi tidak ada patokan ukuran, hanya saja jika memang diputuskan untuk membuat eye pin yang kecil, maka sebaiknya keseluruhan ini adalah berukuran sama, yaitu sama-sama kecil. Kalau ingin memutuskan membuat yang besar, juga harus dalam satu rangkaian ini ukurannya sama-sama besar. Nah, hal tersebut dapat meminimalisir ketidakrapian. Oke, ini seperti yang saya contohkan ya, yang paling biasa, di mana eye pin saling disambungkan tanpa bantuan jam ring. Untuk selanjutnya adalah, nih, ini adalah eye pin yang disambungkan dengan jam ring single, yaitu jam ring yang hanya satu. Seperti ini ya. Nah, biasanya dilakukan seperti ini apabila ingin aksen kawatnya lebih terlihat. Jika yang seperti ini kan otomatis dia hanya terlihat sedikit ya, jadi fokus masih di beadsnya. Sedangkan jika dikasih jam ring seperti ini, biasanya efek sambungan kawatnya ini terlihat. Nah, jadi bisa memberikan aksen tersendiri dan keunikan tersendiri apabila terlihat sambungan kawatnya seperti ini. Namun tidak harus seperti itu juga. Jadi ketika kita membuat eye pin-nya kecil dan ringnya kecil, maka dia tetap bisa memfokuskan di beads-nya atau mutiaranya seperti ini. Jadi tergantung ya, maksudnya kalian bisa memutuskan memakai beads ukuran berapa, mungkin bisa ingin pakai yang besar dan eye pin dan ringnya dibikin kecil gitu bisa. Jadi bebas, tidak ada patokan, jadi sebebas-bebasnya kalian berkreasi. Untuk selanjutnya ada yang namanya ikat bungkus yang seperti ini ya. Jadi kita mengikat beadsnya dengan cara sisanya dililitkan di sekeliling sisi kanan kiri lubang ini ya. Nah, jika dengan menggunakan cara ini, biasanya kita bisa menggunakan kawat yang berukuran lebih kecil. Ini yang saya pakai adalah 0,8. Ini saya pakai 0,8 ya. Nah, sedangkan yang tadi, yang hanya seperti ini, saya menggunakan kawat ukuran 1. Kenapa? Untuk mendapatkan eye pin yang lebih kuat. Karena jika saya pakai 0,8, ukuran 0,8 dengan cara yang seperti ini, hanya eye pin digandeng-gandeng, dia kemungkinan untuk lepas lebih besar. Jadi apabila memiliki anak kecil atau jika memang pemakainya adalah seorang yang ceroboh, akan mudah sekali protol rangkaiannya. Jadi untuk menghindari itu, jika kawat yang kita pakai berukuran kecil, kita gunakan cara yang seperti ini. Jadi ditambah lilitan di sekelilingnya, jadi dia lebih kuat. Nah, jadi tetap ada aksen tambahan di kanan kiri seperti ini. Akan tampak berbeda, bukan kecantikannya. Jadi
kalian bisa memvariasikan rangkaian-rangkaian ini. Ditambah satu lagi yang seperti ini, yaitu yang mengikatnya dengan cara dililit seperti ini dengan kat 08 plus ditambahkan ring lagi. Jadi dia sisi kawatnya ini lebih banyak daripada sisi beadsnya. Nah yang seperti ini biasanya memang ingin mengutamakan kawatnya ya, jadi akan terlihat dan akan lebih bagus lagi jika kita memiliki kawat dengan berbagai macam warna enamel. Nah jadi seperti ini. Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut lagi ke ring double. Saya pernah membahas di video sebelumnya, jadi tentang ring double. Kita membuat, misalkan kita hanya memiliki kawat berukuran 0,8 ya. Jadi ketika kita mau membuat ring yang kuat, karena kawat kita kecil, maka kita perlu mendouble ringnya. Jadi seperti ini. Ini yang saya gunakan untuk ring adalah kawat ukuran 0,8. Jadi agar dia lebih kuat, saya gunakan 2 buah ring untuk menyambung eye pin kanan dan kirinya. Nah, sedangkan yang sebelum-sebelumnya ini saya menggunakan ring adalah dengan kawat ukuran 1. Karena jika ukuran 1 kita tutup seperti ini, dia sudah sangat kuat. Tapi secara praktek ya, semakin kecil kita buat lingkaran atau kita buat ringnya, maka dia akan lebih kuat daripada lingkaran yang besar atau ring yang besar. Jadi ring yang besar meskipun pakai ukuran 1, maka dia akan lebih mudah terbuka. Ring yang kecil dengan ukuran 1 dia akan kuat. Nah seperti itu. Dan ini adalah contoh yang menggunakan double ring. Kemudian ini saya gunakan double ring tapi pada beads yang lebih kecil. Jadi hasilnya jauh lebih manis. Ini contoh perbandingan double ring dengan beads yang besar dan beads yang kecil. Seperti ini. Nah, jadi double ringnya sama-sama ukuran 8 ya. Namun karena ini berukuran lebih kecil, dia jauh lebih terlihat strong daripada yang berukuran besar. Lingkarannya maksudnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut lagi kita di ring 8 atau ring berbentuk infinity seperti ini ya. Nah, biasanya yang seperti ini adalah apabila kita hendak membuat kalung. Kenapa? Karena untuk membuat kalung kita kan perlu panjang sekali. Nah, untuk agar jumlah batu atau beadsnya ini tidak terlalu banyak, maka kita tambahkan aksen yang seperti ini. Jadi rangkaiannya nanti bisa panjang, tidak membutuhkan beads atau batu yang banyak. Untuk cara membuat ringnya saya sudah ada di video sebelumnya ya. Dan ini adalah cara mengikat yang berbeda lagi. Jadi sama caranya, mungkin tidak jauh berbeda seperti yang ini tadi. Jadi caranya mengikat seperti ini, namun bedanya dia tidak dililitkan di sekeliling beadsnya, tapi dililitkan di kawat sisi yang sini dan sini. Ini sama-sama memberikan aksen lebih ke kawatnya. Jadi kita bisa menonjolkan sisi kawatnya. Ini saya buat langsung ya, atau bisa juga ditambah dengan ring. Jadi roncian itu tidak hanya satu macam, karena di dalam meronce itu ornamen yang kita gunakan, findingsnya itu banyak sekali. Jadi dengan kita memadukan, mengganti-ganti, misalkan itu tadi dengan cara ini ditambah ring, dengan cara ini tidak ditambah ring, dengan cara ini dengan ring double, dengan ring 8, itu udah akan membuat hasilnya sangat berbeda. Maka dalam War, kenapa saya tidak mengajarkan produk jadi? Karena akan banyak sekali. Jadi di sini saya akan mengajarkan tentang basic-basic sehingga kalian bisa membuat karya yang jauh lebih keren dari saya. Jadi kalian bisa memadukan sendiri, berimajinasi sendiri untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang mungkin lain daripada yang lain daripada saya, lain daripada
pembuat aksesoris lain. Oke, semoga keterangan saya ini cukup jelas. Selanjutnya kita nanti akan sambung di materi selanjutnya. Jangan lupa untuk dicoba dan dipahami ya, karena jika kalian sudah memahami dan mencobanya, maka untuk mempraktekkan ke dalam sebuah karya wire, kalian bisa menyimpulkan sendiri, oh jadi saya akan pakai ini karena akan menggunakan beads ini. Jadi saya menggunakan kawat ukuran ini karena saya akan membuat rangkaian yang seperti ini. Nah, dengan kalian mengetahui pattern seperti ini, kalian bisa melakukan apa saja, kalian bisa berkarya apa saja, tinggal memadu-padankan saja. Oke, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye-bye.